Pak, ini akses saya kenapa ya? Kok nggak bisa digunain? Saya belum lama tinggal di sini, kok bisa ada masalah kayak gini sih? Kami selaku pihak manajemen mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Pak Rizky alami. Tapi semua yang kami lakukan sudah sesuai prosedur, Pak. Ini maksudnya gimana ya? Iya, unit apartemen yang Bapak sewa telah dijual pembelinya kepada orang lain. Kok bisa gitu? Pak, saya udah sewa apartemen ini loh. Dan belum ada sebulan. Kok nggak ada pemberitahuan sebelumnya soal ini? Maaf, Pak. Tapi memang semuanya serba mendadak. Terus barang-barang saya gimana? Barang-barang pribadi Pak Rizky telah dikeluarkan. Ini nggak benar. Bapak nggak bisa kayak gini dong, Pak. Saya belum lama sewa di sini, belum ada 1 bulan. Kok bisa-bisanya main putus kontrak kayak gini? Terkait kontrak, ada baiknya Bapak hubungi Pak Hadi selaku pemilik unit apartemen yang Bapak tempati. Pak, ini namanya udah pengusiran ya. Saya udah bayar semuanya loh. Nggak bisa kayak gini dong. Maaf, Pak. Saya sarankan Bapak untuk hubungi Pak Hadi terlebih dahulu. Ya, halo Pak Rizky. Halo Pak Hadi. Ini gimana ya Pak? Kok bisa-bisanya saya diusir? Saya udah sewa apartemen Bapak. Kenapa Bapak nggak bilang kalau apartemen Bapak mau dijual? Saya kan bisa beli apartemen Bapak. Iya Pak, saya mendapatkan penawaran yang tinggi dan pemilik barunya juga bersedia untuk membayar denda perjanjian sewa kita yang batal. Dan saya pun setuju. Emang siapa pembelinya? Namanya Raymond Turangga, Pak. Om Raymond lagi. Rizky, di mana Putri? Kamu pasti tahu kan Putri di mana? Saya nggak tahu apa-apa Tante. Rizky, kamu kelewatan ya Rizky. Apa yang kamu lakukan itu udah susah sekali dimaafkan. Harusnya kamu sekarang dituntut dan dipenjara. Tante berusaha untuk nahan emosi semua orang supaya kamu nggak dipenjara. Tapi ini balasan kamu. Tante, saya udah bilang sama Tante. Saya nggak terlibat apa-apa soal ini. Saya nggak tahu di mana Putri. Kamu jangan bohong ya Rizky. Tante yakin kamu orang di balik penculikan Putri kan? Di mana Putri? Tante, sekali lagi saya bilang, saya minta maaf. Kali ini saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak terlibat sama sekali. Tante gak percaya. Di mana Putri? Apa Putri ada di dalam apartemen kamu? Gue yakin, Tante Nawang pasti nggak tahu apa yang udah dilakukan Om Raymond. Sampai gue terusir dari apartemen. Rizky jawab Tante, di mana Putri? Tante, sekarang saya nggak ada waktu karena saya harus pergi. Om Raymond sudah bikin saya terusir dari apartemen saya, ya? Tapi Rizky! Tante, Tolong ya Tante, kasih tahu di mana Putri. Tante, percuma Tante desak saya karena saya bener-bener nggak tahu di mana Putri. Dan saya udah bener-bener capek karena perasaan saya udah dimainkan sama Mel. Dan perilaku keluarga Tante itu udah keterlaluan sama saya. Jadi please Tante, jangan ganggu hidup saya lagi. Rizky, kamu harus kasih tahu Tante, di mana Putri? Rizky tolong jawab Tante Rizky jawab Tante. Rizky kasih tahu Tante di mana Putri. Rizky kamu harus kasih tahu Tante. Putri di mana? Gimana? Did you find anything? Mungkin ada clue apapun soal keberadaan Putri? Aku udah cek. Di kamar Putri nggak ada clue dan aku nggak menemukan apapun yang mencurigakan. Aku juga nggak menemukan apapun. Tapi aku nggak akan tinggal diam. Gimana pun caranya aku akan cari tahu keberadaan Putri. Oke. Thank you.
Halo Pangeran. Sorry, saya yang angkat telepon Maura. Karena ada sesuatu yang saya pengen ngobrol sama kamu. Ini penting. Kalaupun Cilik Putri meminta uang tebusan, saya bersedia bayar. Berapapun jumlahnya. Yang penting, adik saya selamat. Gak usah banyak ngomong deh, Vito. Jangan berani bicara bullshit depan saya. Pangeran, Putri itu adik saya. Dan saya melakukan apapun demi Putri. Karena saya yakin, Vito, kamu adalah orang yang sudah menculik Putri. Jadi cut the bullshit, gak usah playing victim, dan jujur sama saya. Kamu kan yang nyulik Putri. Pangeran, saya nggak mungkin melakukan itu ke adik saya sendiri. Dia itu satu-satunya adik saya. Dan saya sangat menyayangi dia. Dan kamu pikir saya akan percaya sama omongan kamu, Vito? Setelah saya melihat gimana liciknya kamu, saya nggak akan semudah itu percaya sama kamu, Vito. Kamu keterlaluan. Kamu yang keterlaluan, Vito. Ingat ya, ketika saya berhasil menemukan Putri dan semua urusan ini selesai, saya akan langsung bawa kamu dan juga Rizky ke dalam penjara. Kamu ingat itu baik-baik. Pangeran. Bisa-bisanya dia nuduh aku kalau aku itu yang menculik Putri. Bukannya lo tadi nelfon Maura, kenapa jadi ngomong sama Vito? Ya, tapi dia yang ngangkat, Gi. Dan pas dia ngomong sama gue, dia sok-sok playing victim depan gue. Guys, coba lihat deh. Coba lihat ini deh. Gue lihat tadi dia lagi foto di depan rumah pondok itu. Gue tahu di mana lokasinya. Gimana kalau kita ke sana? Ya maksud gue, siapa tahu Putri ada di sana. Oh iya, bisa jadi tuh, Tak. Yaudah, yuk kita ke sana yuk. Ya lo bener, Tak. Ayo, kita jangan wasting time lagi. Kita harus temuin Putri sekarang. Yuk, oke. Ayo. Pangeran tetap menuduh aku yang menculik Putri. Bahkan dia akan menuntut aku dan Rizky supaya kita bisa dipenjara. Ini nggak bisa dibiarin. Aku harus kasih Pangeran pelajaran supaya dia nggak bisa seenaknya sama aku. Apa sebaiknya aku bekerja lagi sama Rizky supaya bisa menghancurkan Pangeran? Maafin aku, Put. Di saat seperti ini, aku tetap berpikiran untuk menyingkirkan Pangeran. Karena jujur, aku belum bisa menerima Pangeran menjadi suami kamu. Vito, nih aku bikinin kamu teh hangat ya. Supaya kamu nggak terlalu mikirin omongannya Pangeran tadi ya. Biar agak tenangan. Maura, siapa yang gak marah? Dituduh seperti itu. Iya, aku tahu. Tapi kan Pangeran juga trauma sama kamu. Karena kamu pernah bikin masalah di perusahaan startupnya. Ditambah, kamu bikin Atta sama Gio itu nuduh Pangeran menggunakan dana perusahaan. Yang ternyata begitu semuanya terbongkar, itu karena kerja sama kamu sama Rizky. Jadi menurut aku wajar kalau Pangeran trauma sama kamu ya karena kamu mau hancurin hidupnya dia. Aku mau ke toilet. Oke. Ke toilet ngapain bawa HP? Jangan-jangan Vito pengen telepon seseorang tanpa sepengetahuan aku.
Halo Rizky. Kamu masih punya rencana buat ngancurin pangeran kan? Oke, kamu tenang aja. Saya akan mendukung kamu secara penuh. Bahkan saya akan bantuin kamu apapun yang kamu minta. Yang penting kita berhasil. Yes, for sure. Saya mau pangeran merasakan apa yang mama saya rasakan. Aku jadi penasaran. Vito sebenarnya telepon siapa ya? Karena aku cuma dengar suara keran air. Keputusan yang tepat. Pangeran emang harus dibikin menderita supaya dia gampang dihancurkan. Supaya dia nggak ikut campur urusan orang lain. Saya akan urus itu. So, what's your next plan? Saya akan sebarin anak buah saya. Kalau kamu mau kirim orang lagi buat saya, nggak masalah. Justru itu akan memudah saya. Saya akan perintahkan semua untuk menghadang pangeran. Dan pangeran bisa pelan-pelan dilenyapkan. Oke. Apa kamu masih punya rencana juga buat saya? Biar saya juga ikut gerak. Of course. Kamu bisa mulai pelan-pelan menghancurkan perusahaan startup. Yaitu dengan cara kamu bisa usir Pangeran, Atta, dan Gio dari gedung perusahaannya sekarang. Oke. That's good idea. Saya akan lakuin semua yang kamu minta. Yang penting kita berhasil. Iya. Saya yakin kita pasti bakal berhasil. Sekali lagi soal apartemen. Kamu nggak usah khawatir, saya urus. Nanti kamu bisa langsung pindah. Nanti kita juga atur waktu buat anak buah kamu dan anak buah saya. Supaya kita bisa pergi sama mereka. Mereka bisa membuat pangeran seolah-olah kecelakaan. Dan tergelincir di jurang. Sama seperti kejadian mama saya. Dengan begini, saya bisa balas dendam saya sama pangeran. Dan juga Bu Soraya yang udah membunuh mama saya. Itu semua bisa diatur. Oke. Nanti saya akan kabarin kamu. What are you doing here? Aku penasaran aja, kenapa kamu bawa handphone ke toilet? Kamu pasti mau telepon seseorang yang nggak boleh aku dengarkan. Siapa? Rizky. Maura, please. Kenapa kamu nuduh aku kayak gitu? Karena aku yakin kamu pasti mau kerja sama lagi kan sama Rizky. Maura, masalah ini nggak penting. Dan aku nggak mau bahas. Aku mau cek handphone kamu sekarang. For what? Ya aku mau cek aja. Siapa orang terakhir yang kamu telepon? Ternyata lo sekolah HP-nya Vito cuma nama aku doang. Untung aku udah hapus panggilan terakhir di HP. Jadi Maura nggak akan tahu kalau tadi aku nelpon Rizky. Sorry, aku terlalu curiga yang berlebihan ke kamu. Sorry Maura, aku terpaksa sembunyiin ini semua dari kamu. Karena aku nggak mungkin bisa melupakan dendam aku. Aku akan secepatnya menghancurkan pangeran. Dan setelah itu, aku akan kembali lagi ke Australia.